Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Syahrul dari kelas HTNJ, NPM saya 2321020071. Izin mengumpulkan tugas Vicky Mawaris yang diampuh oleh dosen Dr. Ervin Yogi Pradikta, MHI. Vicky Mawaris. A. Sejarah hukum kewarisan pada masa pra-Islam. Masa pra-Islam dikenal juga dengan masa jahiliyah, yaitu masa di mana bangsa Arab selalu melakukan peperangan dan bertindak tidak adil pada masa itu. Kehidupan orang Arab bergantung pada hasil perniagaan, jarahan, dan hasil rampasan perang dari bangsa-bangsa yang mereka taklukkan. Ketika itu, kekayaan berada di tangan laki-laki dewasa yang mampu dan memiliki kekuatan serta kekuasaan. Hal itu juga berlaku terhadap pembagian harta warisan, maka menjadi wajar jika harta warisan diberikan kepada laki-laki dewasa, bukan kepada perempuan dan anak-anak. Pada masa pra-Islam, warisan dapat diberikan jika ada hubungan kekerabatan. Selain itu, mereka berkeyakinan bahwa harta warisan yang diberikan kepada orang-orang yang mempunyai perjanjian prasetia dan anak-anak yang diadopsi atau pengangkatan anak dapat dipahami bahwa seseorang akan mendapatkan harta warisan apabila A. Adanya pertalian kerabat. Kekerabatan ialah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Pertalian kerabat yang menyebabkan seorang ahli waris dapat menerima warisan adalah laki-laki yang memiliki kekuatan untuk membela, melindungi, dan memelihara qabalah atau persekutuan atau sekurang-kurangnya keluarga mereka. Persyaratan ini mengakibatkan anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan tidak dapat menerima pusaka. Pantangan menerima pusaka bagi kedua golongan ini karena dianggap tidak sanggup melakukan tugas-tugas peperangan, dan lebih dari itu mereka dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, para ahli waris jahiliyah dari golongan kerabat semuanya dari atas: A. Anak laki-laki, B. Saudara laki-laki, C. Paman, D. Anak-anak yang semuanya harus dewasa, dan E. Anak laki-laki paman. Lalu yang B. Adanya janji ikatan prasetia. Janji prasetia adalah dorongan kemauan bersama untuk saling membela jiwa, raga, dan kehormatan mereka. Tujuan ini tidak mungkin direalisasi apabila pihak-pihak yang berjanji adalah anak-anak yang belum dewasa, apalagi kaum wanita. Adapun isi perjanjian prasetia tersebut adalah: darahku, darahmu, pertumpahan darahku, pertumpahan darahmu, perjuanganku, perjuanganmu, perangku, perangmu, damaiku, damaimu. Kamu mewarisi hartamu, aku mewarisi hartamu. Kamu dituntut darahmu karena aku, dan aku dituntut darahku karena kamu, dan diwajibkan membayar denda sebagai ganti nyawaku. Aku pun diwajibkan membayar denda sebagai pengganti nyawamu. Konsekuensi janji setia itu adalah jika salah satu pihak meninggal dunia, maka pihak lain yang masih hidup berhak mempusakai harta peninggalan partnernya sebanyak 1/6 bagian harta peninggalannya. Adapun sisa harta setelah dikurangi 1/6 dibagikan kepada ahli warisnya. Lalu yang C. Adanya pengangkatan anak. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pewarisan atas pertalian kerabat, pewarisan atas dasar ikatan janji prasetia, dan pewarisan atas dasar pengangkatan anak disyaratkan harus laki-laki yang sudah dewasa atau kuat. Adapun tendensi mereka untuk mengadakan janji prasetia dan pengangkatan anak adalah adanya dorongan kemauan bersama untuk saling membela jiwa, raga, dan kehormatan mereka serta memelihara dan mengembangkan harta kekayaan mereka. Hal itu tidak akan tervalisasikan jika masih anak-anak atau perempuan. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW mengangkat Zaid ibn Haritsah menjadi anak angkatnya, dan dikatakanlah Zaid bin Muhammad. Beliau mengangkat Zaid ini sebagai anaknya. Sesudah Zaid dimerdekakan, Abu Huzaifah bin Utbah mengangkat Salim menjadi anaknya, dan dikatakanlah Salim bin Abdu Huzaifah. Keadaan ini berlaku hingga turun surat Al-Ahzab di bawah ini, yang isinya: panggillah mereka atau anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka.
Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maulana-maulanamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah ayah dari seorang anak angkat atau Zaid, dan anak-anak angkat tidaklah dapat dianggap sebagai anak sendiri, serta anak-anak angkat itu haruslah dibangsakan kepada ayah mereka sendiri. Lalu yang selanjutnya, kewarisan pada masa awal Islam. Pada masa awal Islam masih berlaku sistem pembagian kewarisan masa jahiliyah hingga turun ayat yang menerangkan bahwa para lelaki atau memandang dewasa atau anak-anak memperoleh bagian pusaka dari harta peninggalan orang tua dan kerabat-kerabat terdekat. Begitu juga dengan perempuan, baik harta itu sedikit maupun banyak, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an yang isinya bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Kesimpulannya, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara historitas pembagian harta warisan sudah ada sebelum Islam atau pra-Islam. Sistem pewarisannya adalah sistem keturunan, dan sistem sebab pembagian harta warisan bersifat patrilinear, di mana anak-anak yang belum dewasa dan perempuan tidak mendapatkan harta warisan, sekalipun mereka merupakan ahli waris. Seseorang baru mendapatkan harta apabila memiliki pertalian kerabat, janji ikatan prasetya, dan pengangkatan anak. Sementara pada masa awal Islam, seseorang bisa mendapatkan harta warisan apabila ada pertalian kerabat, pengangkatan anak, dan pertalian hijrah dan persaudaraan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.